rekan-rekan semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul tentang Understanding and Using English Grammar di edisi keempat. Ini khusus buku latihan, ya. Ini merupakan buku karangan BTS Azhar, Rachel Sparkhouse, dan juga Stacy A. Hagen. Ya, ini merupakan buku English Grammar edisi keempat, ya, khusus untuk latihan grammar. Kita akan membahas di bab pertama, latihan pertama. Langsung saja kita akan mulai di latihan pertama, yaitu tentang overview of verb tenses. Di chapter 1, practice 1, ini preview. Nah, di sini diminta untuk menuliskan bentuk kata kerja yang ada di dalam kurung yang nantinya kita lengkapi, ya, kalimat tersebut. Oke, di sini yang nomor 1 sudah ada contohnya, ya. Di 1A dikatakan, I'm going to ask you some questions so that we can practice verb tenses. What do you do every day before you come to class? Name one thing. Saya akan meminta atau bertanya kepada Anda beberapa pertanyaan agar kita bisa berlatih tentang verb tenses. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan setiap harinya sebelum Anda masuk kelas? Ya, sebutkan satu hal saja. Ya. Oke, di sini yang 1B jawabannya I eat breakfast. Saya pertama kali adalah melakukan atau sarapan dulu, gitu ya. Eat breakfast, sarapan. Nah, di sini kenapa kata eat menggunakan verb one, ya, ataupun tidak ditambah s? Oke, di dalam hal ini karena subjeknya I, maka menggunakan verb one yang mana tidak ditambahkan s karena subjeknya I, ya. Oke, alasan lainnya adalah karena pertanyaannya adalah what do you do every day? Menunjukkan di sini, ya, pertanyaan untuk simple present tense. Baik, kita akan lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Ya, di sini belum ada jawabannya, gitu ya. Kita akan bahas di sini. Untuk nomor 2, what did you do last night? Name 3 separate activities. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Sebutkan 3 kegiatan, ya, secara terpisah. Nah, di sini pertanyaannya adalah menggunakan kata did dan last night. Ini poinnya. Berarti dia menunjukkan waktu yang lampau atau menggunakan tenses yang simple past. Last night I berarti untuk it-nya adalah menggunakan verb 2, ya, yaitu verb 2 dari it adalah ate. Ya, seperti itu. Lihat di sini. Kemudian then, nah, di sini karena masih berkaitan tentang kegiatan atau aktivitas last night, maka di sini masih berlaku verb 2 juga, yang tadinya visit menjadi visited, ya. Sama halnya juga yang and later I, nah ini verb 2 dari write adalah brought, ya. Oke, seperti itu. Sehingga jawabannya menggunakan verb 2 semuanya, ya. Ate dinner, visited some friends, kemudian wrote a couple of letters. Ya, seperti itu. Itu untuk nomor 2. Kemudian untuk jawaban yang nomor 3, di sini adanya yang di 3A. What are you doing right now? What activity is in progress right now? At this exact moment. Nah, di sini pertanyaannya adalah what are you doing right now? Sekarang ini kamu sedang ngapain? Berarti aktivitasnya adalah kejadian di waktu sekarang yang sedang berlangsung, atau kita menggunakan tenses present progressive atau present continuous. Ya, di sini menggunakan bentuk waktu right now. Ya, ada juga yang at this moment atau at this exact moment. Sehingga jawabannya adalah di sini awalnya dari talk menjadi kita menggunakan to be am karena subjeknya I,
Kemudian untuk kata kerja talk menjadi talking. Ya, talking. Right now, I am talking to you. Nah di sini juga menggunakan to be am dulu, kemudian kata kerja answer menjadi answering. Ya, seperti itu. Nah, mudah ya. Oke, kemudian untuk nomor 4 di sini. Lihat di sini, pertanyaannya adalah, what were you at this exact time yesterday? Di mana kamu berada ya pada saat ini, kemarin? Berarti menanyakan keberadaan di waktu kemarin, tapi dengan waktu yang sama saat seperti ini. Nah, and what activity dan aktivitas apa yang kamu sedang lakukan setelahnya? Nah, kemudian dijawab oleh B, let me think. Ya, at this time, yesterday, gitu ya. Pada saat sekarang ini, tapi waktunya kemarin gitu, I was at the bookstore. Saya ada di toko buku. Nah, di sini ya, lihat I look. Nah, karena kejadiannya kemarin, maka tapi yang sedang berlangsung berarti menggunakan to be yang sedang berlangsung di masa lalu. Berarti to be-nya tetap khusus untuk yang masa lalu, yang untuk sekarang kan biasanya menggunakan am ya dari subjek I, maka di sini dirubah atau diganti dengan to be yang was. Kemudian untuk kata kerja look-nya menjadi sama ya, karena sedang berlangsung di masa lalu berarti menggunakan verb ing, looking. Ya, seperti itu. I was looking for the books I needed to buy for this class. Saya kemarin pada saat yang sama di sekarang ini itu sedang mencari buku yang saya butuhkan untuk saya beli gitu ya. Ya, untuk keperluan kelas ya. Oke, itu jawabannya. I was looking. Ya, jadi poinnya adalah what were you at this time yesterday. Jadi kejadian juga what activity was in progress. Aktivitas apa atau kegiatan apa yang sedang berlangsung. Ya. Pada saat dulu ya, menggunakan to be masa lampau dan verb ing. Oke, jadi namanya itu tenses past progressive ya. Baik, kalau kita lanjutkan nomor 5 di sini, how many questions have I asked since we began this exercise? Ya. Berapa banyak pertanyaan yang sudah saya ajukan sejak kita mulai atau memulai latihan ini? Nah, I think, oke, lihat di sini menggunakan apa namanya ya, bentuk keterangan waktu yaitu since bahkan klausa we began this exercise. Nah, ini kata since berarti menunjukkan biasanya perfect ya, untuk present yang perfect karena di sini menggunakan have. Nah, sehingga jawabannya di sini, dan juga lihat ada untuk waktu yang lain since lagi ya di sini, sehingga kita menggunakan present perfect. Ya, jawabannya I think you berarti present perfect itu have ditambah verb 3 dari ask menjadi asked ya, asked. Oke, seperti itu. I think you have asked me 5 or 6 questions since we began this exercise. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Nomor 6, what have you been doing? Oke, lihat pertanyaannya, have you been doing? Apa yang telah sedang kamu lakukan? Ya. For the past 5 minutes. Ya, selama 5 menit yang lalu itu ngapain ya? Oke. Dengan kata lain, aktivitas apa yang dimulai 5 menit yang lalu? Dan sekarang ini masih sedang berlangsung. Ya. Dari 5 menit yang lalu sampai sekarang.
Oke, jadi yang 5 menit yang lalu sampai sekarang masih berlangsung, nah itu sedang ngapain? Berarti kita menggunakan apa? Present perfect progressive atau present perfect continuous ya. Sehingga jawabannya adalah I, perfectnya adalah untuk I itu have gitu ya. Have. Kemudian karena masih sedang berlangsung, kita gunakan to be-nya adalah been. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kata kerjanya yang tadinya talk menjadi talking. Ya, seperti itu. Baik, untuk pembahasan to be itu sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Nanti bisa dilihat saja penjelasan dan materi tentang to be ya. Oke, jadi jawaban untuk yang nomor 6 adalah have been talking. Ini termasuk tenses present perfect continuous. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk nomor 7. Di sini pertanyaannya adalah where will you be tomorrow morning? Nomor 7 ya. Where will you be tomorrow morning? Ya. Besok pagi itu kamu kira-kira akan berada di mana? Will you be? Akan berada ya di sini bukan menanyakan suatu pekerjaan tapi menanyakan suatu keadaan atau kondisi bahwa besok pagi itu kamu akan berada di mana. Sehingga karena di sininya menanyakan tenses simple future, maka untuk simple future-nya dari subjek I menjadi I will dan menggunakan to be yang bentuk be. Ya, I will be gitu ya. In class tomorrow morning. Saya akan berada di kelas besok pagi itu. Ya, cukup to be-nya adalah be sebagai pengganti kata kerja. Menanyakan kondisi itu ada di kelas, in class. Seperti itu ya. Jadi bukan menanyakan aktivitas besok. Oke, sekarang nomor 8. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah what will you be doing? Nah, ingat will be doing at this exact time tomorrow. Apa yang akan kamu sedang lakukan pada saat ini ya, seperti saat ini, besok tapi ya. Kira-kira di waktu yang sama seperti sekarang ini, besok itu kamu akan sedang ngapain? Itu pertanyaan yang pasnya. Oke, in the other words, dengan kata lain, what activity, ya aktivitas apa atau kegiatan apa yang akan kamu sedang lakukan di saat yang sama sekarang ini, besok pagi. Sehingga, right now, sekarang kan saya sedang duduk di kelas. Dan pada saat yang sama, besok pagi, berarti gimana? I will, karena menunjukkan waktunya besok, ya akan dilakukan berarti menggunakan simple future, tapi masih akan sedang berlangsung di waktu yang sama itu besok, yaitu will be ya, I will be sitting. Seperti itu. I will be sitting. Saya akan sedang duduk di waktu yang sama ya pada saat sekarang ini in the classroom, seperti itu. Oke, masih bisa difahami ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini adalah termasuk tenses present, future, continuous, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 9 ya. Nah, di nomor 9 pertanyaannya adalah what had you done? Apa yang telah kamu lakukan? Oke, di sini ada kata had ini menunjukkan past perfect ya, past perfect. Past perfect ini bentuk waktunya di sini by the time, menjelang gitu ya, seperti itu. You got to class today. Apa yang telah kamu lakukan menjelang kamu masuk ke kelas hari ini? Ya. Oke. Dengan kata lain, kira-kira aktivitas apa yang kamu lakukan ya, yang kamu telah selesaikan gitu ya. Aktivitas apa yang telah kamu selesaikan sebelum kamu tiba di kelas. Ya. Oke, well, di sini bertanya. Oh ya. For one thing, ya.
apa? Karena di sini menanyakan aktivitas yang telah dilakukan di masa lalu. Maksudnya telah selesai di waktu yang itu ya, betul ya, di waktu yang lampau itu telah dilakukan. Ya, berarti I had, ya, verb 3 dari it ini biasanya setelah ada kata perfect yaitu had ya. I had eaten, ya, verb 3 dari it, aku telah eaten breakfast, atau aku telah selesai makan ya, atau aku selesai makan pagi atau sarapan by the time menjelang masuk kelas hari ini. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok di sini ada kata today menunjukkan waktu yang sekarang? Karena kita lihat bahwa waktu sekarang ini itu kan panjang ya. Jadi antara bisa dikategorikan misalkan hari ini tuh mulai dari jam 6 aktivitas itu sampai jam 6 kembali misalkan seperti, atau bangun tidur misalkan jam 4 pagi sampai tidur kembali, itu kan suatu aktivitas. Nah, aktivitas tersebut ada yang sudah dilakukan, ada yang sedang dilakukan, dan ada yang akan dilakukan di waktu yang di hari yang sama ya, seperti itu hari ini gitu ya. Makanya masih berkaitan dengan hari ini. Untuk had-nya adalah kaitannya dengan aktivitas yang telah dilakukan di saat yang sudah lewat dan tidak ada kaitannya dengan waktu yang yang sama ya, seperti itu. Kita jawab yang terakhir untuk pertanyaan nomor 10 di sini. What will you have done? Apa yang akan kamu telah lakukan? Apa yang akan kamu telah lakukan menjelang kamu tidur atau pergi tidur nanti malam? Nah, di sini poinnya adalah kira-kira nanti malam itu ya, kamu akan sudah melakukan apa? Ya. Waktunya belum terjadi, tapi menjelang kamu tidur itu sudah melakukan apa? Waktunya nanti, tapi ketika nanti itu kamu sebelum tidurnya itu kamu sudah melakukan apa? Seperti itu ya poinnya. Sehingga di sini jawabannya adalah I will menjelang saya akan tidur itu saya sudah berarti menggunakan have, I will have dari kata karena perfect berarti it menjadi eaten ya, verb 3 seperti itu. Oke. Baik rekan-rekan, seperti ini ya jawaban untuk beberapa tenses yang sudah kita jawab. Demikian pembahasan ini, mudah-mudahan bisa difahami. Barangkali nanti ada pertanyaan yang masih bingung, kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya itu, bisa diberikan bagian komentarnya di bawah deskripsi ya. Oke, rekan-rekan, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.